Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat berjumpa Pak Fendi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, terima kasih ya. Itu yang diharapkan oleh kita tentunya dalam kondisi sehat dan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, dalam hal ini ada yang perlu disampaikan. Katanya kemarin dari pembicaraan awal Pak Fendi, boleh kita bercerita sekarang? Ya, Pak. Betul sekali, Pak. Saya udah nggak sabar tuh ya dari kemarin ingin cepat ketemu sama Bapak, ingin apa ya, banyak yang ingin saya ceritakan. Jadi gini, Pak. Saya tuh kan di sekolah sekarang diberi tugas tambahan nih. Tugasnya yaitu mengisi ijazah. Kebetulan Ya. ijazahnya tuh banyak, Pak. Kurang lebih 130 lembaran lah. Nah, di sini tuh yang jadi masalahnya bukan karena ngisi ijazahnya, tapi untuk seminggu sekarang itu tugas saya bukan hanya ngisi ijazah. Kebetulan masih banyak tugas-tugas lain yang juga harus saya kerjakan karena berhubungan dengan dudetnya, Pak. Jadi untuk sekarang yang saya butuhkan tuh eh, supaya ngisi ijazahnya tuh karena kan kalau ijazah tuh nggak boleh salah ya Pak ya. Jadi Iya, betul, membutuhkan betul, betul. konsentrasi yang tinggi gitu ya Pak ya. Nah itu yang mau saya bicarakan ke Bapak tuh. Iya, terima kasih Pak Sandy sudah mau bercerita ya. Barangkali itu yang merupakan kalau saya boleh katakan ini barangkali beban ya Pak Sandy. Boleh saya mengatakan itu? Iya boleh Pak. Iya, boleh ya mungkin. Nah dari permasalahan tadi Pak Sandy kalau saya kaitkan di antaranya Pak Sandy merasa kesulitan untuk membagi waktu barangkali ya Pak Iya. Sandy antara tugas tambahan dan tugas pokok saya menangkap itu. Nah, barangkali untuk itu kira-kira dari pembicaraan kita pada saat ini, apa tujuan atau harapan Pak Sandy nanti di akhir setelah kita pembicaraan ini? Ya yang saya harapkan Pak pasti ketika pekerjaan itu bisa cepat selesai gitu dalam 1 minggu ini karena saya itu hanya dikasih dalam waktu 1 minggu ini harus segera selesai karena harus segera dibagikan itu ijazah. Namun di sisi lain juga banyak juga tugas-tugas yang due saling kejar-kejaran gitu Pak. Nah yang saya harapkan mudah-mudahan ijazah ya selesai, terus tugas-tugas yang harus saya isi yang lainnya juga bisa selesai gitu Pak. Cuman mudah-mudahan dengan waktu seminggu ini bisa tercapai semuanya. Itu sih harapannya, Pak. Ya, intinya saya mengapresiasi ya Pak Sandy dengan harapan semacam itu, pekerjaan tambahan dapat terselesaikan, juga pekerjaan pokok bisa dikerjakan, meskipun dengan kesibukan itu, artinya Pak Sandy masih bisa konsentrasi ya dengan dua kondisi semacam ini. Nah, untuk ke depan ataupun sekarang marilah kita fokus untuk mencari solusi ya, Pak Sandy. Kalau barangkali kalau melihat situasi kalau saya tadi mendengar daripada cerita Pak Sandy pada situasi sekarang ini, kalau saya boleh menggunakan skala dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Sandy sekarang situasi yang dihadapi oleh Pak Sandy itu berada di posisi berapa Pak Sandy atau skala berapa? Untuk skala saya untuk saat ini kurang lebih di angka 5 kayaknya, Pak. Soalnya di sisi lain memang lagi dikerjakan, cuman merasa masih belum maksimal karena eh, takutnya gitu ya tidak terselesaikan gitu dalam 1 minggu. Makanya saya memposisikan diri saya untuk pekerjaan saat ini di angka 5 kayaknya. Iya, boleh lah ya. Jadi menurut Pak Sandy, posisi dan situasi sekarang di skala 5 mungkin bisa dikatakan tidak terlalu buruk ataupun tidak terlalu tinggi dalam artian sedang. Tapi dalam hal ini tentu Pak Sandy punya tujuan kan. Iya Kira-kira Pak. harapannya kalau sekarang dari skala 5, nanti harapannya berada di skala berapa kalau kita sudah menemukan solusi itu? Kalau saya punya harapan sih karena saya itu tipe orangnya Pak sangat perfeksionis kalau untuk hal pekerjaan gitu ya Pak ya. Jadi pengennya sih 10 atau 9 lah minimal karena untuk dalam hal pekerjaan kita jangan apa jangan asal-asalan supaya apa
kalau hasilnya maksimal kan pasti banyak orang yang merasa puas gitu ya Pak ya dengan apa yang kita kerjakan. Jadi saya berharap bisa di angka 9 atau bahkan mungkin bukan hal yang nggak mungkin gitu ya Pak ya, mau di angka 10 kalau dengan kerja keras kita sendiri mungkin gitu ya Pak ya. Karena eh, orang kalau sudah mau berusaha mungkin akan tercapai juga mungkin gitu ya Pak ya. Ya, tepat sekali ya. Saya setuju dengan harapan Pak Sendi yang menempatkan target skala di 10, itu berarti pertanda Pak Sendi ini adalah orang-orang yang optimis ya. Bagus itu. Tapi kalau saya pertanyakan lagi, Pak Sendi, barangkali ada pertanyaan dari saya kaitannya dengan rencana tadi target Pak Sendi di skala 10. Kira-kira Pak Sendi sekarang punya kekuatan dari diri Pak Sendi itu untuk mencapai skala 10 itu apa yang menjadi kekuatan Pak Sendi? Eh saya tuh tipe orangnya Pak pekerja keras ya. Jadi maksud pekerja kerasnya selama hal itu masih bisa saya usahakan dan kerjakan, pasti akan saya terus kejar gitu ya Pak ya. Cuman kalau kalau apa ya kasarnya tuh kalau nggak sakit-sakit amat sampai kita nggak jatuh sakit tuh pasti saya akan berusaha habis-habisan gitu. Iya, iya, saya sangat mengerti lah. Artinya Pak Ya. Sendi ini adalah orang yang super ya, orang yang super, pekerja keras, bagus. Nah, dari kekuatan Pak Sendi itu. Kemudian kira-kira ada tidak peluang siapa yang bisa membantu Pak Sendi untuk mewujudkan target di skala 10 tadi? Kebetulan sekarang tuh saya kan punya istri ya Pak ya. Jadi dan di rumah juga kebetulan saya apa bukan itu dimeskan kalau atlet itu. Jadi saya nyimpan anak-anak sebanyak 6 orang usia SMP gitu ya dan berdekatan antara mes dan rumah saya. Jadi masih pinggir-pinggiran. Jadi ketika dalam mengerjakan eh, penyelesaian ijazah itu mungkin saya bisa minta bantu mereka untuk mendiktekan nilai-nilai yang akan saya isikan ke ijazah supaya lebih cepat gitu pengerjaannya. Jadi nanti ketika pas untuk finishing saya bisa lebih cepat mengerjakannya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, ini adalah merupakan kesempatan atau peluang juga ya. Ya. Pak Sendi bisa membaca peluang itu, bagus. Kemudian kira-kira kalau tadi dari peluang, kira-kira ada tidak yang dipikirkan oleh Pak Sendi kendala atau hambatan untuk mencapai tujuan itu? Untuk hambatan itu pasti banyak ya Pak ya. Karena kebetulan eh, untuk menyelesaikan tugas itu kan saya pasti terkendala dengan kewajiban saya sebagai guru kan harus mengajar gitu ya Pak ya. Sedangkan kalau saya hitung untuk dalam satu lembar penulisan untuk satu anak-anak tuh saya pernah menghitung dengan waktu. Ternyata satu ijazah tuh bisa selesai dalam waktu 10 menit. Agak lama juga sih Pak. Kalau dihitung dari 130 lembar, waduh itu bisa berapa menit gitu ya Pak ya. Itu mungkin hambatannya Pak ya. Oh iya, jadi hambatannya waktu ya, Pak Iya, Sendi, waktu kaitannya dengan itu, di lain pihak Pak Sendi punya tujuan, di lain punya juga Pak Sendi sudah memperkirakan hambatannya itu diantara dengan waktu kan. Nah, bagaimana Pak Sendi kira-kira untuk mencari solusi daripada hambatan itu? ya. Ada tidak? Hmm, mungkin salah satunya yang tadi ya Pak ya minta bantuan dari anak-anak. Kalau anak-anak misalkan sudah tidur jam 9, pasti saya minta bantuan untuk melanjutkan dengan istri untuk apa ya mendiktekan itu isi nilai-nilainya saya yang menuliskan. Jadi karena untuk ngisi ijazah itu kan saya yang lebih tahu letak-letaknya, istri saya yang nunjukin angka-angkanya paling seperti itu. Kemudian eh, untuk rencana kedepannya atau strategi yang akan saya lakukan selain itu mungkin waktu-waktu luang yang kosong ketika saya konsentrasinya lagi bagus, moodnya lagi bagus, kita pakai aja lumayan apa ya dalam waktu misalkan 30 menit bisa selesai 3 lembar gitu. Waktu istirahatnya dipakai lah karena udah resiko ya harus siap gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Ya, bagus ya. Jadi Pak Sendi sudah mempunyai, kalaupun diperkirakan ada hambatan, kemudian Pak Sendi juga sudah memperkirakan solusi-solusi yang diantaranya tadi akan memberdayakan ya anak-anak, memberdayakan istri, tapi tentunya juga dalam bimbingan Pak Sendi
Nah, dari beberapa solusi yang ingin diterapkan oleh pasien, kira-kira ada tidak prioritas utama, kira-kira mana ini daripada solusi-solusi yang tadi disampaikan oleh pasien di yang prioritas dulu, yang prioritasnya? Untuk sekarang tuh paling yang harus lebih didulukan pasti ijazah ya Pak ya. Soalnya eh, itu harus segera dibagikan gitu ya Pak ya. Pasti itu sih yang akan saya dulukan untuk sekarang. Iya, bagus ya. Itu diantaranya artinya yang akan diprioritaskan oleh pasien itu dalam penulisan ijazah, karena itu mungkin terdorong oleh waktu ya, pasien di bagus. Kemudian kira-kira langkah yang bagus atau untuk menetapkan itu membutuhkan jangka waktunya, Mas Endi. Untuk jangka waktu penulisan karena saya diberi waktu eh, 1 minggu gitu ya Pak. Jadi pasti saya akan mengusahakannya selesai 1 minggu ini. Dan ya tadi itu saya akan menggunakan waktu-waktu luang selama saya konsentrasinya masih bagus, pasti bakal terus. Atau ada juga cara lain ketika anak-anak sudah saya kasih materi, kan biasanya kalau di olahraga Pak suka ada jeda untuk mereka games dalam 1 jam pelajaran. Mungkin anak-anak kan pasti fokus kalau udah main tuh pasti asik sendiri gitu ya. Jadi kalau asalkan saya sudah bisa lihat di belakangnya mereka, jadi sambil saya tulis ijazah sambil mantau mereka, mungkin seperti itu juga bisa kayaknya Pak ya. Ya, bagus ya. Jadi dalam artian dalam jangka waktu 1 minggu ini ya, Iya Pak. Mas Endi akan menjadi hal yang prioritas untuk 1 minggu ini ya, mudah-mudahan. Tapi barangkali tidak untuk terakhir untuk 1 minggu, mungkin bisa berjalan 1, 2, atau 3 hari, Pak Endi. Nah, barangkali Pak Endi bisa tidak mengukur keberhasilan dalam jangka waktu 2 atau 3 hari. Ya, kebetulan saya juga pernah mengisi yang ijazah SD. Karena kan kebetulan saya dua sekolah ya Pak ya. Yang SD tuh saya nargetin tuh ketika selesai ijazah 1 bulan. Ternyata 1 minggu juga udah selesai karena eh, waktu itu sayanya tekun gitu terus terus nggak kerasa ternyata udah mau beres aja ternyata 1 minggu udah selesai gitu target dari 1 bulan. Mudah-mudahan juga ini bisa seperti itu Pak, dari 1 minggu bisa jadi 3 hari malah. Iya, bagus lah. Jadi pasien ini orangnya optimis, saya apresiasi sekali ya dalam pekerja keras. Jadi karakternya bagus, kemudian untuk masa depan tujuan juga optimis, bagus. Nah, kaitannya terdengar bagus lah. Intinya saya menanggapi pasien D adalah orang-orangnya yang bagus. Bagaimana komitmen pasien D terhadap rencana aksi ini? saya Komitmen akan itu menjaga komitmen menjaga rencana aksi ini. saya akan eh, melaksanakan apa yang saya rencanakan yang dari awal ketika meminta bantuan dari anak-anak, istri saya, kemudian menggunakan waktu luang yang saya bisa pergunakan, dan yang tadi membuat target. Jadi ketika targetnya 1 minggu, mudah-mudahan saya bisa selesaikan dalam waktu 3 hari misalnya, seperti itu Pak. Iya, itu jadi komitmen ya, Pak Ya, Edi. Tapi barangkali Pak Edi untuk menjaga komitmen ini, saya sampaikan oleh Pak Edi, tentu harus ada orang yang memantau lah, memantau, mengontrol komitmen Pak Edi. Kira-kira ada tidak orang yang dapat memantau komitmen Pak Edi itu, mengontrol komitmen Pak Edi itu sehingga tidak melenceng dari tujuan itu. ada banget Pak. Kebetulan yang nugasin saya itu kan PKS kurikulumnya langsung. Jadi pasti setiap saya menulis, beliau selalu melihat hasil pekerjaan saya. Mungkin saya bisa minta penilaian atau sebagai alarm saya gitulah, bahwa ibu kurikulum untuk ketika saya melihat beliau, jadi saya ingat oh iya target saya harus selesai gitu. Bisa barangkali ya Kak, Pak, seperti itu. Ya, bagus ya. Jadi Pak Sendi diantaranya tadi sudah punya rencana, sudah punya komitmen, kemudian orang yang akan mengontrol dilibatkan maupun langsung secara tidak langsung sudah terbayang, sudah persiapan, itu bagus ya. Nah itu artinya saya apresiasi lagi nih untuk Pak Sendi, Ya, bagus terima Pak kasih Pak. Sendi. Nah kemudian bagaimana nih ada rencana tindak lanjut setelah coaching ini? Eh, Mungkin saya
akan minta ketemu lagi sama Bapak. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan nanti ada perubahan nih Pak. Ketika ketemu sama Bapak, yang tadinya saya bingung bagaimana harus menyelesaikan segala pekerjaan saya. Nah, ketika nanti ketemu lagi sama Bapak, mudah-mudahan apa yang saya utarakan bisa berhasil semuanya dan terselesaikan. Ya, bagus ya. Jadi Pak Sandy mulai daripada tadi tujuannya, kemudian dapat identifikasi, kemudian juga membuat rencana, dan aksi itu sangat-sangat bagus lah, sangat bagus. Insya Allah Pak Sandy, saya tadi percaya Pak Sandy orangnya pekerja keras, orangnya positif. Jadi untuk ke depan Pak Sandy jangan ragu ya, jangan ragu. Adapun ada permasalahan atau perkembangan daripada apa yang direncanakan ataupun dilaksanakan Pak Sandy, jangan segan-segan, tolong kabari saya. Siap, Gitu ya. Pak. Bisa tidak untuk itu Pak Sandy? Siap, Pak. Iya, terima kasih ya. Banyak Pak Sandy. Terima kasih Pak nih atas waktunya nih. Ya, jadi beginilah. Kira-kira bisa tidak menyimpulkan dari apa yang kita bicarakan pada saat ini untuk yang akan dilaksanakan sampai mencapai tujuan itu. Jadi dari hasil pembicaraan tadi sama Bapak, akhirnya saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan Pak. Jadi saya sudah tidak merasa bingung lagi untuk menyelesaikan pengisian ijazah. Jadi saya cukup menggunakan alarm PKS kurikulum saya sebagai alarm pengingat saya untuk mengejar target, dan meminta bantuan teman istri saya juga anak-anak didik saya mungkin untuk pengerjaan ijazah tadi gitu. Super sekali Pak Sandy ya. Kalau tadi kita di awal pembicaraan Pak Sandy begitu ada beban kayaknya, kemudian setelah berbicara sekarang kita, bagaimana ini perasaannya Pak Sandy? Alhamdulillah Pak, lega. Tadinya tuh saya merasa bingung banget harus gimana nih, tapi ternyata sekarang sudah terpecahkan, jadi agak sedikit lega, jadi makin semangat lagi, kemotivasi lagi ingin menyelesaikan itu ijazah penulisan. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi solusi. Kembali lagi saya tekankan untuk Pak Sandy, jangan ragu ya, kalaupun ada masalah ini sudah selesai, kemudian nanti Pak Sandy mau berbagi cerita dengan saya kapan saja, di mana saja, asal beritahu dari awal, oke lah, saya siap untuk berdiskusi dengan Pak Sandy rupanya itu. Siap. Terima kasih Pak Sandy atas waktunya. Waktunya mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Sandy kaitannya dengan tadi tujuan dan lain sebagainya dapat terlaksana Pak Sandy. Siap Pak, amin. Saya juga terima kasih sama Bapak sudah bersedia mendengarkan apa yang saya ingin utarakan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Sandy, sama-sama. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Siap.